misalnya gonore. Gonore ini kencing nanah. Gonore ini kencing nanah. Ya, jadi nanti kalau ada katanya gonore atau nanti dia pakai keluar nama bakterinya ini gitu ya, itu harus udah langsung tahu, oh ini gonore, ini kencing nanah ya. Perselanya adalah ceftriaxone ya, golongan cephalosporin generasi 3 ya, ceftriaxone. Pilihan lainnya adalah zitromycin ya. Nah, ini keluar kemarin, bayi yang lahir dari ibu dengan gonore positif harus mendapatkan salep antibiotik untuk matanya karena bakteri penyebab gonore yang ada di jalan lahir bisa masuk ke mata bayi dan menyebabkan konjungtivitis. Infeksi ini dapat dicegah dengan salep erythromycin. Iya benar. Jadi kalau kan dia kencing nanah ya, jadi pada bayinya itu nanti matanya itu akan ditutupi nanah, gitu. Akan ditutupi seperti bernanah, itulah infeksinya gitu. Makanya nanti diberinya adalah salep erythromycin. Oke. Lalu yang sering masuk juga itu adalah trichomoniasis. Trichomoniasis vaginalis ini penyebabnya adalah protozoa. Ya, trichomoniasis vaginalis ini protozoa. Jadi saya tekankan kembali, kalau sudah pernyataannya dia jenis amuba atau protozoa, itu perselainya adalah metronidazole. Ya, di sini metronidazole, alternatif juga metronidazole. Pasti metronidazole itu sebagai anti amuba. Nah, lalu ada sifilis. Ya, sifilis. Nah, ini T. pallidum. T. pallidum ini Troponema pallidum. Jadi ada kalanya nanti di soal dia nggak dibilang dia kena sifilis. Dia dibilangnya dia ada bakteri Troponema pallidum. Jadi kalau udah tahu seperti itu, berarti perselnya adalah benjatin, gitu ya. Nah, ini berarti kalau udah dikasih tahu Troponema pallidum, ini penyakitnya adalah sifilis ya, hajat singa kalau kita bilang hajat singa. Kita pakainya adalah benjatin, kalau memang nanti alergi pakainya adalah bexivitin atau erythromycin. Biasa nanti di soal pernah keluar juga dia sifilis hamil, itu pakai apa? Pakai benjatin ya, penicillin ini kan aman. Jadi golongan penicillin itu aman untuk ibu hamil. Lalu yang sering keluar lagi, ini herpes, ini sering banget keluar, herpes simplex. Nah, pakainya adalah acyclovir, valacyclovir. Ini dia, karena dia penyebabnya adalah virus. Oke, ini dia. Lalu yang sering keluar lagi yang tadi saya singgung itu adalah candidiasis vaginitis. Ini candidiasis vaginitis, tadi pakainya adalah cotrimazole intravagina. Ya, ini yang intravagina cream. Ya, terus lalu ada fluconazole. Pilihan lain adalah nispatin. Oke, kalau dia chlamydia trachomatis itu dia perselnya adalah azithromycin. Oke. Lalu ada toxoplasma. Kalau toxoplasma itu toxoplasmosis ya, toxoplasmosis ini sejenis parasit ya. Tata laksana adalah primetamin dan sulfadiazin diberikan beberapa minggu ya. Primetamin dikombinasi juga bisa difendanizin, azithromycin atau makrolida. Jadi yang paling utama itu adalah primetamin dan sulfadiazin. Untuk kalau hamil dia bisa digunakan adalah spitam. Kalau toxoplasma biasa nanti parasit ini dia host-nya itu adalah kotoran kucing ya, kotoran kucing itu dia menjadi host yang utama untuk toxoplasma ya, toxoplasmosis. Oke, kita masuk ke terapi HIV. Terapi HIV kuncinya ini di modul sudah tertera jelas sebenarnya ya. Di sini 2 golongan NRTI ditambah 1 golongan NNRTI. Jadi memang wajib hafal nih, yang mana sih golongan NRTI, yang mana yang golongan NNRTI. Jadi kalau yang golongan yang NNRTI ini yang paling populer digunakan adalah efavirenz dan nevirapin ya, itu dia.
Lalu dia di sini untuk dewasa termasuk ibu hamil dan menyusui, itu lini utamanya ini dia TDF tambah 3TC atau FTC ditambah PVV. Jadi ini wajib dihafal, ini apaan gitu ya, ini bahasa apa sih sebenarnya gitu. Nah, TDF ini tenofovir, ini golongan NRTI. Terus ada 3TC ini lamivudin, ini golongan NRTI. Atau FTC, ini emtricitabine, ini golongan NRTI. Jadi boleh pakai lamivudin atau FTC atau emtricitabine gitu. Ini salah satunya. Lalu ditambah satu golongan NNRTI. Jadinya efavirenz. Jadi sesuai dengan rumus, dua golongan, yang satu N-nya ditambah satu golongan double N. Gitu. Ya, sini dia. Ini pertama. Kalau soal-soal lama, itu efavirenz itu teratogenik ya, teratogenik terhadap ibu hamil. Cuman kalau udah diperbarui dari Kemenkes yang sudah diperbarui, ini efavirenz ini bahkan ini menjadi lini utama untuk ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jawab yang masih teratogenik nih, yang nggak boleh obat HIV, yang nggak boleh pada ibu hamil, jawabnya efavirenz, itu berarti soal yang kamu bahas itu soal-soal yang lama gitu. Ya, soal-soal dari generasi berapa gitu. Nah, itu dia. Kalau untuk lini sekarang itu sudah bisa digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Ya, jadi ini dihafal nih bahasa-bahasanya. Nah, lalu kalau misalnya ini nggak bisa, alternatifnya apa nih? Ini AJT. AJT ditambah 3TC ditambah EFP atau MPV. Jadi AJT ini adalah azitromisin. Jadi azitromisin gitu ya. Nah, benar atau enggak azitromisin? Salah. Jadi kalau misalnya ada student nih bilang, saya pernah naik juga itu AJT, oh iya azitromisin, itu pasti salah. Kalau AJT, walaupun dia singkatannya seperti azitromisin, tapi ini artinya adalah zidofudin. Itu dia kalau obat-obat HIV. Jadi memang nggak sama dengan singkatannya gitu ya, nggak sama nama panjangnya dengan singkatannya, itu nggak sama. Jadi kalau studentnya ini belum belajar, ini pasti bilangnya azitromisin. Jadi jangan terkecoh ya. AJT ini adalah zidofudin. Gitu. Jadi dibuat catatannya. Nah, ditambah 3TC itu adalah lamivudin, ditambah dengan FVV ini adalah efavirenz atau nevirapin. Jadi kalau nanti efavirenznya nggak bisa digunakan adalah nevirapin. Jadi ini dipelajari ya. Nanti kalau misalnya dia nggak bisa nih golongan NNRTI, boleh nanti dia diberikan golongan protease inhibitor ya, seperti lopinavir. Cuman rumus utamanya adalah yang ini, yang sudah tertera di buku. Nah, lalu ada kondisi khusus nih yang sering banget ditanyakan di UKAI. Ya, jadi nanti misalnya dia ada koinfeksi TB HIV, pakai yang tadi zidofudin, ya D4T ditambah 3TC atau FTC ditambah dengan efavirenz. Ya, D4T ini stapudin ya, stapudin gitu. Nah, ini juga harus dihafalin. Lalu nanti ada juga yang ditanya itu adalah HIV dengan kandidiasis, gimana, pakai apa? Pakai nystatin. Ya, pakai nystatin. Alternatifnya boleh nanti pakai fluconazole. Ya, ini dia. Kalau kandidiasis esofagus ini di bagian kerongkongan ya. Itu pakainya adalah fluconazole, itraconazole dan amphotericin B. Ya, ini amphotericin B ini termasuk anti jamur dalam bentuk intravena. Tapi kalau fluconazole, itraconazole itu dalam bentuk sediaan oral. Nah, panduan terapi ini juga keterangan harus dihafalin ya. Jadi kalau nanti ditanya profilaksis HIV, itu obat ARV-nya itu adalah zidofudin, untuk profilaksis antibiotiknya adalah cotrimoxazole. Nah, ini. Lalu nanti pernah juga ditanyakan nih zidofudin.
ya, zidofudin atau ACT. Jadi bukan azitromisin. Pilihan utama untuk anak. Bila nanti HB-nya kurang dari 7,5, maka nanti dipertimbangkan pemberian tafudin atau D4T. Ya, resiko efek samping pada penggunaan D4T jangka panjang dipertimbangkan mengubah D4T ke ACT kembali. Nah, kalau dia udah naik HB-nya lagi lebih dari 10, kembali lagi ke ACT kan. Nah, kalau misalnya nanti dia turun lagi, ganti lagi dengan tafudin. Seperti itu dia polanya. Jadi kalau udah pakai zidofudin, misalnya dia kan zidofudin efek sampingnya anemia ya. Zidofudin itu efek sampingnya anemia. Dia bakalan turun HB-nya. Kalau sudah di bawah 7,5, kita ganti dengan tafudin. Nah, kalau udah naik lagi nanti HB-nya, kita ganti dengan zidofudin lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemarin di pertanyaan UKAI itu zidofudin ternyata nggak ada pergantiannya menjadi stafudin. Ini boleh nanti alternatifnya digunakan adalah tenofovir. Ya. Jadi ini keterangan ya, di sini ada keterangan, jadi tinggal dihafalin. Oke, nah untuk malaria ini dia terapinya yang paling utama ini yang kita bahas, malaria falciparum dan vivax ya. Menggunakan adalah ACT. Jadi ACT itu adalah artemisinin based combination therapy. Jadi dia sebenarnya udah dua obat di situ. Ada derivat artemisinin dengan co-partner drug. Jadi sudah kombinasi terapi, yaitu adalah ACT. Jadi, nah terapinya adalah ACT ditambah primaquine, gitu ya, primaquine. Nah, untuk malaria vivax di sini, primaquine untuk malaria falciparum hanya diberikan pada hari pertama. Sedangkan kalau yang vivax itu dia primaquine-nya 14 hari. Ya, primaquine tidak boleh diberikan pada bayi usia di bawah 6 bulan. Ya, dia nggak boleh diberikan pada bayi di bawah usia 6 bulan, terus dia nggak boleh diberikan pada pasien defisiensi G6PD, karena dia nanti primaquine ini ada efek samping anemia hemolitik. Jadi dia menghambat untuk pembentukan sel darah merah. Jadi nggak boleh pada pasien G6PD, ya, defisiensi G6PD. Dia juga nggak boleh pada ibu hamil. Jadi kalau primaquine ini nggak boleh. Yang digunakan apa? ACT doang. Ya. Nah ini ya. Jadi yang sering masuk ini adalah malaria pada ibu hamil nih. Malaria pada ibu hamil, lihat di sini. Pada prinsipnya pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada orang dewasa lain. Pada ibu hamil tidak diberikan primaquine. Ya. Primaquine. Jadi pengobatan malaria falciparum atau vivax pada ibu hamil trimester berapapun dia 1 sampai 3 pakainya DHP. DHP ini contoh dari ACT gitu. Jadi nanti kalau misal DHP ini nggak ada di jawabannya ACT itu juga benar. Karena kan tadi jenis-jenis ACT banyak ya. Gitu. Jadi jenis ACT itu banyak. Jadi DHP ini salah satu jenis ACT. Jadi boleh diberikan DHP tablet selama 3 hari. Oke, nih ya, untuk malaria berat itu diberikan artesunate infection. Nah, yang sering masuk lagi itu adalah pemberian doxycycline sebagai kemoprofilaksis ya, kemoprofilaksis. Jadi nanti gimana sih cara pemberiannya gitu, ya, cara pemberiannya. Diminum ini paling minimal 1 hari ya, paling minimal 1 hari sebelum keberangkatan ya, sebelum bepergian, selama berada di daerah endemis tersebut dan sampai 4 minggu setelah kembali. Ini dosisnya adalah 1 kapsul per hari. 1 kapsulnya itu 100 mg. Ya, dosisnya itu 100 mg per hari. Ini doxycycline. Oke, lalu ada sepsis ya. Jadi ini infeksinya banyak. Lihat di sini ada infeksi saluran urin, pernapasan, intraabdomen, kulit dan jaringan. Ya, sepsis. Jadi kalau saluran urin itu bisa pakai ceftriaxone golongan quinolone yang community. Bisa ada saluran pernapasan levo ceftriaxone ya, intraabdomen seperti itu. Ada kulit dan jaringan itu vancomycin
rhinozolit dan sepsis ya. Kemudian juga udah lengkap. Lalu ada meningitis. Meningitis ini infeksi pada selaput otak. Jadi bukan infeksi di otak gitu ya, bukan infeksi di otak. Jadi di otak itu ada namanya selaput yang kita sebut dengan meningen. Nah, meningen atau selaput otak ini yang terjadi infeksi ya. Jadi nggak semua antibiotik itu bisa terpenetrasi ke CNS, ke bagian otak. Jadi kan karena ini infeksi bagian otak gitu ya. Jadi harus kita pilih gitu, harus kita pilih antibiotik yang memang bisa dia terpenetrasi ke BBB-nya di bagian CNS gitu ya. Itu sering keluar nih. Nah, terutama untuk anak dan balita, ini sering banget keluar. Ini pakainya apa? Cephalosporin. Boleh nanti ditambah dengan vancomycin. Cephalosporin ini yang umumnya nanti keluar di ukai itu biasanya adalah ceftriaxone, cefotaxime, cefixime, gitu ya. Karena ini memang kalau di praktikalinya, di prakteknya itu memang salah satu antibiotik yang baik untuk penetrasi ke CNS. Oke, kita terakhir yang untuk materi kita bahas hepatitis di sini. Ada hepatitis B akut. Jadi kalau akut ini sebenarnya istirahat cukup dan makanan bergizi gitu ya. Hampir kalau dari literaturnya itu hampir nggak terlalu butuh yang namanya obat untuk hepatitis B akut. Tapi kalau hepatitis B kronis ini dia harus menggunakan obat-obatan. Nah, terapinya itu bisa pakai interferon. Interferon itu jangka waktu maksimal 1 tahun. Jadi kalau pack interferon atau yang interferon ini nggak boleh jangka panjang gitu ya. Berbeda dengan analog nukleosida ya, misalnya kayak tenofovir ya dan teman-teman yang lain itu boleh dalam jangka panjang. Itu aja perbedaan ya. Gitu ya. Oke, nah kita akan bahas sedikit soal. Nanti insya Allah lama-lama teman-teman bakal paham. Kita coba diskusi ya, analisa mengenai soal-soal. Jadi nanti insya Allah lama-lama teman-teman bakal paham. Kita coba diskusi ya, analisa mengenai soal-soal. Di sini ada soal, yaitu adalah seorang anak usia 15 tahun didiagnosis HIV. Berkonsultasi ke dokter mengeluhkan adanya lapisan plak putih pada rongga mulut. Dokter mendiagnosa anak tersebut mengalami kandidiasis oral ringan. Bahwa manakah yang dibawa ini yang tepat diberikan untuk mengatasi keluhan anak tersebut? Ayo, ini apa ini? Nah, kalau umumnya itu adalah suspensi nistatin. Jadi secara topikal itu nanti akan diberikan di bagian mulut. Jadi jawabannya adalah nistatin. Jadi ini ya, rekomendasinya adalah nistatin. Itu yang alternatif yang paling utama untuk anak. Oke, yang selanjutnya seorang ibu membawa anaknya yang berusia 1,5 tahun datang ke dokter dengan gejala mual, muntah, batuk, kalau ada tanda suara serak. Hasil pemeriksaan fesus menunjukkan adanya telur ankylostoma duodenal. Ya, udah. Yeay. Bajunya udah aku kasih baru soalnya. Mengalami penyakit infeksi hepatitis gitu ya. Yeay, baju apa? Pakai albendazole ya. Ini dia. Jadi WHO merekomendasikan dosis albendazole yaitu 200 mg untuk anak usia 12 sampai 24 bulan. Jadi nanti kalau ditanya nih obat cacing yang bisa di bawah 2 tahun misalnya, itu adalah albendazole atau mebendazole, itu dari WHO ya, katakan seperti itu masih boleh. Kalau pyrantel pamoat itu dianjurkan di atas 2 tahun, itu nggak bisa di bawah 2 tahun ya. Nah, selanjutnya kita bahas seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan demam lebih dari 3 hari, menggigil dan berkeringat.
Hasil pemeriksaan hapusan darah tebal menunjukkan adanya parasit Plasmodium vivax. Malaria nih ya, Plasmodium vivax, falciparum. Nah ini dari malaria. Jadi, dokter hendak meresepkan obat artemisinin dan primaquine. Benar nggak nih obatnya artemisinin dan primaquine? Benar, karena artemisinin itu termasuk dengan ACT ditambah dengan primaquine. Ya, tadi kan rumusnya malaria, ya ACT ditambah primaquine. Jadi ini benar, obatnya benar diberikan. Lalu dokter bertanya pada Anda sebagai apoteker berapa lama sih durasi pengobatan penggunaan primaquine pada kasus tersebut, gitu ya. Kalau Plasmodium vivax itu primaquine-nya itu diberikan selama 14 hari. Tapi kalau Plasmodium falciparum itu diberikan pada hari pertama saja. Gitu. Ya, jadi nanti dihafalin lagi. Ya. Ini dia, primaquine untuk malaria vivax selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Ini referensinya dari Puskaku Malaria 2020. Jadi nanti kalau kamu mau bahas-bahas tentang malaria, ini adalah guideline terbaru. Gitu. Oke, next selanjutnya kita bahas di sini ada seorang pasien laki-laki umur 41 tahun, didiagnosa HIV dan saat ini mengkonsumsi ARV, ya, antiretroviral, ya. Namun dokter memberi tambahan obat yaitu cotrimoxazole sebagai profilaksis terhadap infeksi sekunder. Gitu. Dokter bertanya pada Anda sebagai apoteker bagaimana sih mekanisme kerja dari cotrimoxazole. Jadi cotrimoxazole itu ada sulfamethoxazole, ya kan? Ada sulfonamidnya. Jadi kalau udah sulfonamid itu mainnya di asam folat. Jadi kalau udah seperti itu, langsung aja kita cari mana nih yang kata kuncinya pasti mainnya di asam folat, ya. Nah, ini dia menghambat sintesis asam folat dan menghambat reduksi asam hidrofolat menjadi tetrahidrofolat sehingga menghambat enzim pada alur sintesis asam folat. Gitu. Ya. Nah, kalau yang B ini blokade terikatnya asam amino ke ribosom bakteri, ini yang mainnya di sintesis protein 30S. Jadi kan kalau protein tadi kan ada 30S, ada yang 50S. Ya. Berikatan dengan penisilin protein binding. Kuncinya udah penisilin. Nah, ini mainnya di dinding sel. Yang di dinding sel itu seperti yang penisilin, cephalosporin, yang tadi kita udah bahas, cell wall sintesis, ya. Menghambat DNA girase. Nah, ini kalau yang DNA tadi contohnya apa? Finolon ya. Levolfloxacin, moxifloxacin, ini di DNA. Berikatan dengan RNA dari subunit ribosom 50S bakteri sehingga sintesis protein bakteri terhambat. Ini yang berikatan dengan protein khususnya di 50S. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke ya, A gitu ya. Cotrimoxazole ini terdiri dari trimethoprim dan dengan menghambat sintesis asam folat dan sulfamethoxazole dengan menghambat reduksi asam hidrofolat. Jadi kalau misalnya nanti dia udah tahu nih ada kandungannya sulfonamidnya, itu mainnya adalah di asam folat. Dia menghambat asam folat. Oke. Nah, next pertanyaan selanjutnya yang kita bahas ini adalah seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke apotek Anda untuk menebus resep yang berisi azithromycin. Kita tahu pasien memiliki riwayat MA. Seorang apoteker melakukan komunikasi informasi dan edukasi. Apakah informasi yang perlu disampaikan terkait waktu minum obat? Ini lumayan banyak ya literaturnya. Jadi kalau di literatur dari luar itu menyatakan dia bisa with food or without food. Jadi dia bisa dengan makanan atau dengan tanpa makanan. Tapi kalau dari literatur ISPA, nanti kamu boleh teman-teman cari dari literatur infeksi pernapasan, itu nanti ada bahas azithromycin. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang A, obat diminum bersama makanan untuk mengatasi efek samping terhadap saluran cerna. Itu dari literatur Indonesia ya, jadi literatur ISPA nanti.
Jadi karena kan dia ada riwayat emahnya ya, ada riwayat emahnya. Jadi bagusnya untuk menghindari efek samping saluran cerna. Ini ya, jadi nanti referensinya boleh nanti dicari, pharmaceutical care untuk ISPA. Nah, selanjutnya ada seorang pria usia 54 tahun menderita hepatik encephalopati. Dokter memberikan obat metronidazole dikombinasi dengan laktulose untuk mengatasi gejala tersebut. Pasien bingung karena setahu beliau obat tersebut adalah antibiotik dan penanganan untuk kesulitan BAB. Padahal beliau tidak mengalami keluhan tersebut. Pasien bertanya pada Anda sebagai apoteker, apa sih tujuan pemberian obat tersebut? Ya. Nah, hepatik encephalopati ini digunakan adalah laktulose. Kan mau diperhatikan. Ya, antibiotiknya itu laktulose. Antibiotiknya itu adalah metronidazole atau antiamubanya ya. Terus nanti dikombinasi dengan laktulose. Ya. Fungsinya itu nanti dia sebagai terapi untuk menurunkan konsentrasi amonia darah. Yang berfungsi di sini adalah laktulosenya, untuk untuk penanganan untuk kesulitan BAB-nya, ya. Laktulose ini kan dia pecara osmotik ya, pecara osmotik. Nanti dia akan menarik amonia darah. Gitu. Ya, ini jawabannya cantik. Ya. Ini soalnya keluar di batch sebelumnya. Ya. Apa sih yang digunakan? Yaitu laktulose. Nah, ini seorang anak laki-laki usia 9 tahun dibawa oleh ibunya datang ke sebuah klinik meminta pertolongan. Ibu tersebut bercerita bahwa baru saja anaknya tidak sengaja tertusuk jarum suntik bekas pasien yang terpapar HIV. Ibu tersebut khawatir anaknya akan terpapar oleh HIV. Beliau bertanya pada Anda sebagai apoteker, obat apa sih yang digunakan sebagai pencegahan? Jadi ini pencegahan ya. Jadi belum dia terpapar HIV anaknya, masih pencegahan. Jadi pencegahan pasca pajanan namanya kalau di literatur, atau P3 ya, pencegahan pasca pajanan. Itu yang diberikan adalah yang C. Nah, yang C ini yang diberikan Cidofudin, Lamivudin, dan Pinavir. Ini ya, sebagai pencegahan pasca pajanan. Jadi ini ya, pada anak usia kurang dari 10 tahun itu digunakan adalah Cidofudin, Lamivudin, direkomendasikan sebagai bagian dari PPP. PPP itu pencegahan pasca pajanan. Paduan lopinavir direkomendasi sebagai obat ketiga untuk pencegahan pasca pajanan pada anak, remaja, dan dewasa. Oke, next. Nah, kita masuk lagi. Seorang pasien berumur 22 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada saat menelan, pusing, dan demam muntah 2 kali. Hasilnya menunjukkan leukositosis dan neutrofilia. Dokter mendiagnosa pasien menderita akut faringitis. Diketahui pasien alergi terhadap penicillin, obat apa yang direkomendasikan pada kasus di atas. Jadi ini benar ya soalnya. Dia mengalami infeksi. Dilihat dari leukositosis dan neutrofilia. Ini bagian dari sel darah putih. Jadi, salah satu tanda terjadinya infeksi dalam tubuh, sel darah putih kita itu akan naik. Gitu. Akan meningkat pada pengambilan sampel darah. Setelah terukur itu nanti bagian leukosit itu akan meningkat. Itu menandakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada infeksi. Jadi sudah bisa diberikan yang namanya antibiotik, gitu ya. Dokter mendiagnosa ini faringitis. Kalau faringitis itu bagian ISPA ya, seperti saluran pernapasan atas, itu pasti jawabannya selalu amoxicillin atau amoxiclav. Nah, yang jadi problem adalah pasien alergi terhadap penicillin. Nah, ini yang bikin pusing ini. Ya, student sering pusing di sini. Jadi kalau udah alergi ini gimana gitu?
makanya dihafalin memang ya, harus dihafalin, harus banyak bahas soal. Jadi apa yang direkomendasikan ini adalah golongan makro ya. Ya, jadi jawabannya di sini adalah erythro. Ya. Yang tadi kita next. Seorang pasien laki-laki usia 42 tahun mendapatkan antibiotik cotrimoxazole untuk mengatasi infeksi yang diderita saat ini. Dari hasil penggalian informasi diketahui bahwa pasien sedang rutin mengkonsumsi warfarin. Apa interaksi yang dapat terjadi bila kedua obat dikonsumsi secara bersamaan? Nah, ini jawabannya adalah yang A. Cotrimoxazole dapat meningkatkan efek dari warfarin sehingga akan terjadi perdarahan. Jadi efek dari warfarin itu akan meningkat, efek atau kadar dari warfarin itu akan meningkat, sehingga efek sampingnya juga akan meningkat, yaitu akan terjadi perdarahan. Ya. Next, seorang anak usia 15 tahun didiagnosa dokter mengalami infeksi yang disebabkan oleh Klebsiella. Dokter hendak memberikan antibiotik golongan aminoglikosida yang sensitif terhadap bakteri tersebut. Berikut yang merupakan antibakteri golongan aminoglikosida adalah, nah ini kalau ada soal kayak seperti ini benar-benar bonus. Benar-benar insya Allah teman-teman itu pasti bisa kalau udah belajar benar-benar. Ini soal bonus nih. Cuman ditanya golongan apa yang termasuk golongan aminoglikosida itu, contohnya yang mana ya. Nah, ini jawabannya adalah amputasin gitu ya. Kalau amoxicillin ini golongan penicillin, azitromisin, erythromycin ini golongan makrolida gitu ya. Kalau ciprofloxacin ini golongan quinolone. Gitu ya. Jadi kenapa saya tadi bahas duluan itu adalah antibiotik, karena memang mekanisme kerjanya, contoh-contoh antibiotik itu wajib dipahami, wajib dihafalin ya. Nah, next, seorang pria usia 40 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan demam tinggi. Diikuti penurunan nafsu makan, pasien memiliki riwayat diabetes mellitus 1 tahun terakhir. Pria tersebut didiagnosa dokter menderita pneumonia. Hasil kultur sputum menunjukkan adanya bakteri Streptococcus pneumonia. Dokter meresepkan antibiotik empiris amikasin. Ya, apa masalah terkait pada obat pada penggunaan antibiotik tersebut? Apa kira-kira? Ya, jadi kalau misalnya pneumonia-nya dengan komorbid, ini misalnya ada komorbid ya, diabetes mellitus, itu yang perselainya adalah quinolone. Maka ini jawabannya adalah obat tidak efektif atau pengobatan gagal. Kalau yang A ini pasien menderita ROTD. ROTD ini apa? Nah, next, seorang pria usia 40 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan demam tinggi. Diikuti penurunan nafsu makan, pasien memiliki riwayat diabetes mellitus 1 tahun terakhir. Pria tersebut didiagnosa dokter menderita pneumonia. Hasil kultur sputum menunjukkan adanya bakteri Streptococcus pneumonia. Dokter meresepkan antibiotik empiris amikasin. Ya, apa masalah terkait pada obat pada penggunaan antibiotik tersebut? Apa kira-kira? Ya, jadi kalau misalnya pneumonia-nya dengan komorbid, ini di sini ada komorbid ya, diabetes mellitus, itu yang perselainya adalah golongan quinolone. Gitu. Maka ini jawabannya adalah obat tidak efektif atau pengobatan gagal.
Kalau yang A ini pasien menderita ROTD. ROTD ini apa? ROTD ini adalah reaksi obat tidak diinginkan. Gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Obat tidak efektif atau pengobatan gagal. Karena memang bukan first line-nya, jadi pasti gagal. Oke, next ya. Seorang pasien berusia 45 tahun didiagnosis pasien menderita pneumonia oleh dokter. Dokter meresepkan antibiotik levofloxacin. Bagaimana mekanisme kerja obat yang diresepkan untuk pasien pada kasus di atas? Kalau levofloxacin, nah ini mainnya di mana nih? Quinolone itu di DNA, ya. Tepatnya ini di DNA girase ya, DNA girase, menghambat DNA girase. Itu jawabannya menghambat DNA topoisomerase. Ya. Kalau yang RNA, ini dia tadi ya, rifampicin atau rifampin. Jadi nanti kalau teman-teman cari di Medscape, itu rifampicin itu nggak ada di Medscape. Tapi kalau kamu bikin kata kuncinya rifampin, itu ada. Nah, sintesis dinding sel itu yang mainnya di cell wall sintesis ya. Contohnya salah satunya adalah penisilin, terus ada cephalosporin, ya ini ya. Terus kalau di ribosom subunit 30 ribosom itu protein ya, yang mainnya di protein, khususnya dia 30S itu aminoglikosida. Ya, yang kalau dia yang 50S itu adalah chloramfenicol, thiamphenicol di situ main. Nah, ini ada soal lagi. Kita bahas bareng-bareng lagi. Seorang perempuan berusia 30 tahun didiagnosis TB paru. Pasien mendapatkan pengobatan HRZE. Pasien tersebut diketahui sedang rutin mengkonsumsi pil KB. Apoteker merekomendasikan untuk mengganti dengan metode kontrasepsi non-hormonal seperti kondom. Apakah dasar alasan apoteker tersebut pada kasus di atas? Nah, ini dia. Kalau seperti ini obat TB dari HRZE ini yang kalau dia interaksinya dengan pil KB, itu pil KB berarti kan dia hormonal ya. Kalau pil KB itu hormonal. Nah, dia akan berinteraksi. Siapa yang berinteraksi? Itu adalah rifampicin. Jadi kalau panjang-panjang kayak gini di waktu jawab soal, kita kan salah satu strateginya adalah gimana sih cara menjawab soal cepat, ya kan? Cepat terus benar gitu. Ya, cepat terus benar gitu. Karena kan masih banyak lagi yang mau dikerjain. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau poisoniazid ini salah, poisoniazid ini salah. Pirazinamid ini enggak, etambutol ini enggak. Ini jawabannya dari rifampicin. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada jawaban dari rifampicin yang lain, nah baru perhatikan tuh kata-katanya, ya. Di sini jawabannya yang E. Ya, di sini terdapat interaksi rifampicin yang menginduksi enzim sitokrom P450 dengan menurunkan efek obat kontrasepsi. Ya, ini yang hormonal maksudnya. Ya. Jadi ada rifampicin di sini. Menginduksi enzim, karena dia salah satu induser ya. Menginduksi artinya dia memperbanyak enzim. Jadi dia banyakin enzim. Ya. Artinya dia apa? Meningkatkan metabolisme gitu. Ya, meningkatkan metabolisme. Sehingga efeknya gimana? Efek obat yang lain akan turun. Gitu. Jadi dia meningkatkan metabolisme, menginduksi enzim, sehingga menurunkan efek atau kadar obat kontrasepsi. Gitu. Ya, makanya pilihannya adalah yang non hormonal. Ya, kalau interaksi metabolisme ini sangat sulit untuk diberikan. Ya udah kasih aja jeda. Sulit sekali seperti itu. Ya, kalau interaksi metabolisme itu sangat sulit untuk diberikan jeda. Nah, kalau yang diberikan jeda solusinya itu adalah interaksi absorpsi. Jadi harus bisa memahami soal-soal. Nah, jawabannya E. Next kita bahas toksoplasmosis tadi ya. Seorang pasien 35 tahun didiagnosis HIV, berkonsultasi ke dokter. Hasil pemeriksaan MRI CT scan menunjukkan toksoplasmi encephalitis. Dokter meminta
saran apoteker obat apakah yang sebaiknya digunakan. Jadi untuk toksoplasmosis itu yang diberikan adalah primetamin dikombin dengan sulfadiazid. Nah kalau misalnya dia hamil itu baru nanti boleh pakainya adalah spira. Gitu. Jadi ini nggak diketahui di hamil ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A, primetamin dan sulfadiazid. Oke, nah next kita bahas lagi soal seorang pria usia 51 tahun masuk rumah sakit dengan diagnosis sepsis. Dokter melakukan kultur darah dan didapati hasil resisten terhadap antibiotik golongan penicillin, aminoglikosida, makrolida, dan fluoroquinolone. Ini infeksinya berat banget ya. Jadi, kalau udah sepsis ini biasanya seperti itu. Infeksinya tuh banyak dan bisa jadi banyak resistennya gitu. Ada 4 golongan obat antibiotik yang dia resisten. Dari hasil tersebut, dokter menghendaki pemberian antibiotik golongan karbapenem. Berikut ini yang merupakan antibiotik golongan karbapenem adalah, nah ini jawabannya adalah meropenem. Ya, meropenem. Kalau ada soal kayak gini, ini soal bonus. Jadi, yang saya katakan soal bonus adalah soal yang tidak boleh salah dalam jawab. Harus benar. Yang soal bonus ini harus benar, jadi tidak boleh salah. Ya, jawabannya D. Oke, kita bahas lagi sini. Seorang pria usia 60 tahun masuk rumah sakit dengan diagnosis sepsis. Dokter menganjurkan dilakukan kultur darah. Dari hasil kultur darah yang diambil dari lokasi CVC. CVC ini kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah besar ya. Didapatkan hasil biakan Staphylococcus aureus atau SA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Dokter menghendaki pemberian vancomycin sebagai terapi. Dokter bertanya pada Anda sebagai apoteker bagaimana sih mekanisme kerja dari vancomycin. Jadi kalau vancomycin ini cara kerjanya sama seperti penicillin, sama seperti cephalosporin, ya. Dia nanti menghambat sintesis dinding sel. Menghambat sintesis dinding sel. Ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, sini kita bahas lagi. Seorang perempuan usia 47 tahun melakukan konsultasi rutin ke dokter klinik di dekat rumahnya. Saat ini beliau sedang mengkonsumsi obat TB kategori 1. Ini pertama maksudnya ya. Dokter menyarankan melakukan tes fungsi hati untuk mengamati adanya efek samping dari obat-obat tersebut. Ya, obat apakah yang dimaksud oleh dokter tersebut? Nah, dari literatur yang paling tidak menyebabkan hepatotoksik ya, yang paling tidak menyebabkan hepatotoksik di antara obat-obat HFZE itu adalah ethambutol. Jadi nanti ethambutol ini di checklist. Yang A ini salah karena ada ethambutol karena dia tidak terlalu hepatotoksik. Gitu. Ya. Yang C juga salah, ada ethambutolnya. Yang D salah, yang E salah. Jadi jawabannya satu-satunya yang nggak ada ethambutol ada isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid. Ini yang bersifat hepatotoksik dibanding dengan si ethambutol. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke, ini seorang laki-laki berusia 17 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan berat badan menurun secara drastis, demam, dan sering merasa lelah yang berkepanjangan. Dokter hendak melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis HIV. Apakah pemeriksaan diagnosis yang direkomendasikan pada kasus pasien di atas? Ini jawabannya adalah yang B. Kita baca pembahasannya bareng-bareng. Ya, bukan jawabannya yang A atau yang lainnya. Ini B. Jadi di literaturnya di sini nanti boleh dilihat di literatur HIV di 2019
Antibodi dan antigen dapat dideteksi melalui pemeriksaan serologis. Adapun metode pemeriksaan serologis yang sering digunakan yaitu adalah rapid immunochromatografi test atau tes cepat dan EIA atau enzyme immunoassay. Ya, ini dua pilihan yang untuk mendiagnosis HIV. Oke. Next, kita bahas seorang wanita berumur 30 tahun didiagnosa demam tifoid, namun pasien juga mengalami anemia. Obat apakah yang kontraindikasi untuk pasien? Nah, ini ya, anemia. Ini yang pasti jawabannya adalah chloramphenicol. Chloramphenicol, karena chloramphenicol pada pasien dewasa itu menyebabkan efek sampingnya adalah anemia aplastik gitu ya. Kalau pada bayi itu Gray baby syndrome. Jadi kalau nanti pertanyaannya seorang bayi mengkonsumsi chloramphenicol, apa nih efek sampingnya? Kan jawabannya anemia, tapi Gray baby syndrome. Begitu juga perihalnya kalau kita udah tahu di soal ini dewasa. Kalau dewasa, jangan jawabannya nanti efek samping chloramphenicol, yaitu adalah Gray baby syndrome. Nanti salah. Ya kalau pada dewasa itu jawabannya adalah anemia. Ya, anemia aplastik. Oke, next. Seorang remaja 25 tahun hendak berlibur ke Papua. Papua ini biasanya endemis